Sebelumnya pasti Pak Fajar atau dosen yang sebelumnya, entah Pak Fajar atau Pak Hadi pasti sudah menjelaskan ke kalian tentang sejarah dari jamu dan sejarah dari obat tradisional. Oke, obat tradisional sampai sekarang yang ada di Indonesia dan negara-negara maju pun, negara-negara maju sekalian sekalipun itu menganggap bahwa obat tradisional itu masih sebagai pengobatan komplementer atau pengobatan alternatif. Jadi bukan sebagai obat utama gitu ya, lebih kepada pengobatan komplementer. Jadi dia punya obat asli gitu kan, dan obat ini dipakai sebagai obat tambahan untuk pengobatan penyakit tertentu gitu ya. Jadi masih digunakan sebagai eh, terapi komplementer atau terapi alternatif. Eh, Indonesia sendiri pun dari data hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas itu diketahui bahwa hampir 59,12% masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi jamu, baik dalam hal jamu gendong atau jamu rebusan atau dia gunakan obat-obat herbal, hampir 50% dan 95%-nya itu mengakui bahwa menggunakan jamu dan ada manfaat atau ada perubahan ketika dia menggunakan jamu untuk kesehatannya. Jadi dari sejarah yang kalian sudah dijelaskan bahwa memang Indonesia itu zaman dulu belum mengenal obat gitu ya. Zaman dulu Indonesia itu belum mengenal obat-obat konvensional. Jadi mereka tahu untuk obat A, untuk sakit A atau untuk sakit B gitu kan. Mereka masih berbekal pada penggunaan tanaman-tanaman tradisional yang ada di sekitar mereka. Makanya setiap daerah itu punya sebenarnya mereka punya ramuan-ramuan tradisional yang dikembangkan atau yang mereka gunakan sehari-hari untuk pengobatan. Itu. Next. Oke. Masalahnya yang ada terjadi sekarang, kenapa akhirnya kita bisa kenapa kok jamu tidak dijadikan sebagai pengobatan utama untuk penyakit gitu ya? Karena ternyata memang kita terbentur dengan adanya standar pelayanan kedokteran. Di mana dalam standar pelayanan kedokteran dari Permenkes nomor 1438 itu dikatakan bahwa standar pelayanan kedokteran yang secara prinsip mengandung filosofi evidence-based medicine. Jadi dokter-dokter ataupun baik dokter spesialis, dokter umum ataupun dokter gigi pun mereka boleh meresepkan obat kalau sudah punya bukti secara ilmiah atau evidence-based medicine, ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa obat itu bermanfaat dan obat itu mempunyai efek samping yang kecil. Itu masalah kenapa obat-obat jamu yang ada itu bukan jadi sebagai terapi utama gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri kalau kita ke rumah sakit atau kalau kita ke apotek yang akan direkomendasikan awal itu obat-obat konvensional. Obat-obat konvensional di sini maksudnya seperti parastamol atau seperti ibuprofen. Kalau misalnya ngaku nyeri, maka nanti dikasihkannya natrium diklofenak gitu kan. Itu kenapa digunakan seperti itu? Mereka tidak meresepkan obat-obat jamu yang mungkin secara tradisional jamu itu punya aktivitas. Jamu itu memiliki bisa membantu untuk pengobatan. Karena memang jamu gitu ya, jamu atau obat-obat tradisional itu tidak memiliki evidence-based medicine. Tahun-tahun sebelumnya, sebelum tahun 2020, kebanyakan seperti itu. Jamu itu masih dianggap sebagai hanya terapi komplementer, tapi tidak bisa dijadikan terapi utama. Karena memang tidak punya bukti, gitu ya. Tidak punya bukti yang secara ilmiah, yang tidak punya bukti di orang atau di individu, baik yang sehat maupun sakit, gitu. Tidak ada bukti bahwa jamu itu memang memiliki aktivitas yang baik, gitu. Memang bisa sebagai pengganti dari terapi obat-obat konvensional. Itu masalahnya. Kemudian, sedangkan pada tahun 2009 di Undang-Undang Nomor 36 tentang Tenaga Kesehatan di bab pelayanan kesehatan tradisional, di situ sudah dinyatakan bahwa eh,
pelayanan ada di situ sudah diterangkan tentang pelayanan kesehatan tradisional. Jadi tahun 2009 itu sebenarnya sudah dirancangkan bahwa ada nih pengobatan tradisional. Tapi pengobatan tradisional di sini hanya pengobatan yang berbasis keterampilan. Pengobatan yang berbasis keterampilan di sini dalam hal misalnya akupuntur atau pijat atau dibilangnya acupressure atau juga dalam hal ini misalnya bekam dan segala macam itu masih dianggap itu sudah diberi peluang gitu diberi peluang bahwa salah satu pelayanan kesehatan itu salah satunya adalah pelayanan kesehatan tradisional ya. Dan yang kedua itu adalah pelayanan kesehatan tradisional berbasis ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional berbasis ramuan di sini yang kalian kenalnya itu sebagai jamu. Jadi jamu-jamu gendong yang dibawa sama ibu-ibu atau yang jual-jual jamu gitu kan, yang bawa sepeda atau bawa yang mikul-mikul itu sebenarnya sudah dalam bentuk ramuan. Di mana ramuan di sini itu berarti dalam satu sediaan jamu itu bisa terdiri dari beberapa tanaman. Misalnya kita bilangnya oh jamu jamu kuras kencur misalnya gitu. Berarti di situ ada beras, ada kencur gitu kan. Kemudian jamu kunyit sirih misalnya gitu. Di situ ada kunyit, ada sirih, kemudian ada juga jamu temulawak. Kadang mereka juga mencampurkan dengan wedang jahe yang situ ada jahe gitu kan ya, ada apa namanya? Ada gula merah. Nah, itu adalah salah satu bentuk jamuan, bentuk ramuan jamu yang secara ini kita sudah tahu gitu. Kita sudah melihat oh ini ramuan, tapi kita memikirnya bahwa ya itu hanya untuk belum bisa dipakai sebagai pengobatan gitu. Nah, jadi di tahun 2019 itu tahun 2009 sebenarnya sudah dikasih peluang untuk pelayanan tradisional. Bahkan sekarang ini ada beberapa universitas yang memang mengembangkan perguruan tinggi berbasis perguruan tinggi yang eh, dirancangkan itu bahwa mereka jurusan yang memang jurusan pengobatan tradisional. Jadi memang yang mereka pelajari adalah tentang pengobatan-pengobatan tradisional, baik secara keterampilan tadi yang berbasis acupressure, akupuntur maupun berbasis ramuan. Oke. Kemudian di pasal 60-nya itu dijelaskan bahwa pelayanan kesehatan tradisional harus aman dan bermanfaat. Itu sebagai patokan atau sebagai standar minimal untuk obat tradisional itu bisa digunakan sebagai obat, di mana dia harus aman, dia tidak menimbulkan bahaya jika digunakan, dan harus punya bukti bahwa obat tradisional tersebut bermanfaat. Oke. Kemudian pasal 61 dijelaskan juga bahwa masyarakat sebenarnya diberi kesempatan. Jadi masyarakat itu boleh melakukan pengembangan, boleh melakukan peningkatan dan penggunaan pelayan kesehatan tradisional. Jadi tidak ada batasan bahwa oh kalian harusnya bolehnya cuma obat konvensional. Tapi masyarakat boleh milih. Kalau misalnya mereka oh, aku mau gunain bekam, aku mau gunain akupuntur, aku mau gunain ramuan jamu. Jadi masyarakat diberi kewenangan untuk menentukan dan boleh juga masyarakat mengembangkan. Makanya ada industri jamu, toko toko obat tradisional dan segala macam itu diberikan wewenang untuk boleh mereka melakukan seperti itu ya. Oke, kita kembali dulu tentang pengertian dari obat tradisional. Mengingatkan ke kalian, obat tradisional itu adalah bahan satu pun itu udah dibilang obat tradisional. Misalnya hipertensi mau gunakan seledri, ya itu udah obat tradisional. Nggak harus ketika dia dalam bentuk ramuan. Jadi obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang bisa berasal dari tumbuhan, yang bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari mineral, atau sediaan sarian atau galenin, atau bisa jadi campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman, gitu ya. Jadi jamu atau obat tradisional itu kembali lagi adalah berdasarkan pengalaman dari sekelompok atau sekelompok tertentu orang. Jadi misalnya ada kalian yang hidupnya dari dari pedalaman Malinau misalnya.
dari Malinau. Itu mereka udah punya, oke, kalau orang yang sakit perut dikasihnya tanaman A, karena gitu. Atau kalau orang yang dia itu kanker atau apa, coba ada dikasih bajakan, apa namanya, seduhan atau rebusan dari air bajakan misalnya gitu. Atau orang yang hipertensi dikasihnya adalah seledri. Orang yang diabetes mellitus dikasihnya rebusan atau sari dari hmm, apa namanya, buah pare. Itu di mana dulu sebelum-sebelumnya itu masih digunakan sebagai bentuk pengalaman dari orang. Kemudian misalnya nih orang yang ngalamin dia apa namanya, kadar hemoglobinnya rendah, dilihat tanaman mana sih yang punya yang warnanya merah seperti warna darah. Ternyata dilihat-lihat, oh ada buah bit. Digunakan mereka sebagai pengobatan anemia. Sekarang malah dibuktikan bahwa memang buah bit bisa meningkatkan kadar hemoglobin darah. Jadi pendekatan-pendekatan orang dulu itu eh, bisa berdasarkan warna, bisa berdasarkan bentuk dari bahan bakunya gitu. Bisa berdasarkan bentuk dari bahan baku di mana itu jadi pendekatan mereka untuk sebagai obat atau tanaman yang bisa memiliki aktivitas sebagai obat tradisional. Seperti itu. Oke, berdasarkan hal tersebut sebenarnya tahun 2008 itu Presiden sudah memberi arahan dalam hal pengembangan jamu, di mana arahan dari Presiden itu untuk melakukan penelitian dan pengembangan jamu dan mengintegrasikan jamu itu sebagai bentuk pelayanan kesehatan komplementer alternatif berbasis jamu. Jadi tahun itu sudah ada arahan dari pemerintah bahwa bagaimana caranya kita mengembangkan jamu. Mirip seperti negara-negara Cina, negara-negara India, negara Cina dan India itu mereka itu sudah menggunakan sistem pengobatan tradisionalnya. Kalau Cina itu namanya yang tradisional Chinese medicine atau penggunaan obat berbasis tradisional. Kalau di sini kan kita ada nih satu satu tempat yang dimana di situ tuh dia gunakan di Samarinda ini dia ngedepankan obat-obat tradisional Cina yang dipakai sebagai pengobatan. Apa harus dari negara lain gitu. Jadi di sini Presiden mengarahkan, oh kita bisa kok kembangkan jamu yang ada di Indonesia, obat tradisional Indonesia, khusus yang dikembangkan di Indonesia untuk digunakan sebagai pengembangannya, di mana obat-obat tradisional Indonesia itu dipakai sebagai obat tambahan atau misalnya dijadikan obat utama untuk pelayanan kesehatan, ya, dan bisa digunakan dan bisa digunakan di berbagai fasilitas kesehatan gitu. Jadi di Samarinda saya masih belum dapat, jadi ada di daerah Jawa itu banyak banget beberapa rumah sakit holistik. Jadi mereka atau ada juga klinik jamu, dibilang klinik jamu, dan di klinik jamu tersebut memang mereka menggunakan obat tradisional sebagai pengobatan. Jadi orang yang datang ke situ bisa jadi orang yang hipertensi, orang yang diabetes mellitus, dan mereka tidak digunakan obat konvensional, tapi mereka digunakan obat tradisional. Dan diresepkan pun adalah obat-obat tradisional. Intinya seperti itu. Oke. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tenaga Kesehatan yang dimana di situ sudah mencantumkan untuk pelayanan obat tradisional, kemudian arahan dari Presiden RI tentang pengembangan jamu di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 tentang praktek kedokteran, maka dibuatlah jembatan dari ketiga hal ini. Jembatan untuk tenaga kesehatan, amanah dari Presiden untuk pengembangan jamu, dan tentang praktek kedokteran tadi yang mana di situ ditekankan bahwa penggunaan pelayanan kedokteran harus berbasis evidence-based medicine. Maka dibuatlah namanya saintifikasi jamu. Berdasarkan dari Surat Permenkes, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020. Jadi, saintifikasi jamu di sini adalah menjembatani antara
perannya dokter sebagai pelayanan kesehatan yang harus memberikan atau memberikan terapi obat atau meresepkan obat gitu kan. Tapi mereka udah dipastikan bahwa apa yang mereka resepkan harus ada bukti ilmiahnya. Tapi di sisi lain, bagaimana caranya kita mengembangkan jamu yang merupakan komoditi utama, komoditi nasional kita untuk bisa dijadikan sebagai terapi pengobatan. Oke, ini yang saintifikasi jamu. Jadi saintifikasi jamu adalah pembuktian ilmiah melalui penelitian berbasis pelayanan. Jadi di sini jamu atau ramuan-ramuan yang ada, ramuan-ramuan yang ada di Indonesia yang digunakan di Indonesia baik dari segala beberapa daerah-daerah gitu ya yang memang dia punya etnomedicine atau sejarah-sejarah penggunaan jamu misalnya gitu, maka diambillah apa namanya dilakukanlah penelitian. Tapi penelitian yang dilakukan itu bukan penelitian yang ke hewan lagi, tapi langsung penelitiannya ke manusia. Jadi ada sekumpulan orang yang memang sakit gitu kan, dia memang dengan kondisi penyakit tertentu dibawa ke klinik, dibilangnya klinik saintifikasi jamu. Nanti di sini dia akan diresepkan ramuan-ramuan. Kemudian nanti ada orang yang akan meramu obat itu, meramu komposisinya. Misalnya orangnya sakit eh, apa namanya hipertensi, gitu ya. Orangnya hipertensi, dikasihlah apa namanya dikasihlah eh, simplicia atau keringan daun seledri, dikasih apa namanya temulawak, dikasih keringan bawang putih misalnya. Baru diresepkan, dibuatlah dalam bentuk satu bungkus-bungkus yang mana nanti bungkus-bungkus itu yang akan digunakan, yang akan direbus oleh orang tersebut untuk nantinya digunakan untuk terapi obatnya. Itu pelayanannya. Nah, orang yang menggunakan ramuan tersebut akan diamati. Diamati itu adalah proses penelitiannya. Hasil dari penggunaan itu selama beberapa bulan akan dilihat apakah dia memang memiliki efektivitas untuk menurunkan kadar hipertensi. Jika dia memiliki aktivitas sebagai penurun hipertensi, maka selesailah pembuktian ilmiah. Jadi bukan lagi ke hewan coba, gitu. Saintifikasi jamu tuh bukan lagi kita akan meneliti ke hewan coba, dicek di hewan coba bisa nih turun nih kadarnya, bisa nih diturun ininya, tapi langsung ke manusia sebagai komponen yang memang sebagai subjek sakit gitu, subjek sakit yang jadi subjek penelitiannya. Saintifikasi jamu di sini sebenarnya awalnya dilakukan oleh di bawah Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional atau B2P2TO TO2T di daerah Tawangmangun waktu itu. Jadi di sini di Tawangmangun itu yang menjadi cikal bakal terbentuknya saintifikasi jamu dibawa oleh Dinas Kesehatan. Tapi sekarang balai penelitian ini bukan lagi jadi balai penelitian. Jadi balai penelitiannya fokusnya nanti akan diambil di BRIN. Sedangkan mereka yang saintifikasi jamu ini mereka membuat klinik namanya Klinik Hortus Medicus. Klinik tersebut yang melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan obat, pelayanan penyakit berbasis jamu. Pengobatannya pakai jamu. Jadi mereka tidak lagi pakai obat. Mereka tidak semua yang datang sakit itu mereka akan dikasihkan ramuan jamu untuk digunakan di rumah. Nanti diamati, nanti akan ada monitoring, diteleponin, apotekernya nelponin mereka satu-satu. Gimana Bapak, ada efek samping nggak, ada gejala yang muncul nggak, dan segala macam. Data-data yang itu sebagai data-data hasil penelitian yang akan mereka untuk mengetahui bahwa oh tanaman ini bagus kok, tanaman ini berkhasiat, tanaman ini punya efek samping gitu. Itu yang latar belakang dari saintifikasi jamu. Oke, tujuan dari saintifikasi jamu itu sebenarnya adalah memberikan landasan bukti ilmiah penggunaan jamu melalui penelitian berbasis pelayanan.
Kemudian mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan sebagai peneliti dalam upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi saintifikasi jamu ini sudah ada di jaringnya, di mana diutamakan awal-awal saintifikasi jamunya adalah dokter. Jadi dokter itu dilatih untuk bisa melakukan peresepan jamu untuk